Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, agar kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah makna baiat itu. Jadi alasannya sudah jelas kenapa Allah tak bisa dilihat, kenapa Allah tak bisa disaksikan, karena manusianya lebih cinta menyaksikan dirinya sendiri daripada menyaksikan Allah. Karena manusia lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Kenapa? Karena manusia lebih cinta menjadikan pemimpin-pemimpinnya setan dan iblis daripada menjadikan Allah sebagai imamnya, Allah sebagai pemimpinnya. Kita selama ini menjadi al-mahdinya iblis dan setan yang selalu tersesat dan tersesat. Kenapa? Selalu ditunjuki, selalu diterangi oleh jalan iblis yang selalu menjauhkan diri dari Tuhannya. Hati kita selalu linnas daripada lillah. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, apakah kita disebut bertuhan? Sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita disebut bertuhan dan beragama, agamanya Tuhan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah pasrah, menyerahkan kehidupanmu, menyerahkan badan-badanmu, menyerahkan ilmu-ilmumu, menyerahkan amal-amalmu, menyerahkan harta-hartamu kepada Tuhanmu, sehingga dirimu sudah tak ada lagi kecuali Tuhanmu yang wujud. Itulah imannya para nabi dan itulah imannya para rasul. Mari kita buktikan lagi di ayat yang lain. Apa tanda-tandanya para nabi dan para rasul? Bahkan Nabi Muhammad itu sudah menyaksikan Allah langsung dengan mata kepalanya. Buktinya apa? Inilah buktinya. Jadi untuk pembuktiannya langsung Al-Quran, tidak pakai hadis. Karena hanya Al-Quran lah yang murni, karena Allah lah yang berkalam, bukan kalamnya makhluk lagi. Coba kita buka surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha ramah waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, Muhammad, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar, Muhammad, ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Jadi ketemu Allah itu bila Muhammadnya sudah tidak ada lagi, itulah pertemuan. Akhirnya Muhammadnya tidak punya hidup lagi. Akhirnya Muhammadnya tidak punya badan lagi. Akhirnya Muhammadnya tidak punya kekuasaan lagi, melainkan hanya kuasa Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang wujud di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itulah Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah. Kenapa? Karena sudah terbebas dari rasul-rasul hawa nafsunya. Karena iblis dan setan sudah tak bisa merasuli Muhammad lagi. Karena Nabi Muhammad sudah hijrah dari alam yang fana ke alam yang baqo, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari nurun ala nurin, dari uripe Muhammadnya hijrah ke uripe Allah. Jadi pertemuan dengan Allah itu, persaksian dengan Allah itu ketika manusianya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Maknanya manusia tugasnya hanyalah linuriyahu min ayatina, hanya menyaksikan ayat-ayatnya Allah, hanya menyaksikan uripe Allah, hanya menyaksikan apapun semua yang dialaminya hanyalah peran-perannya Allah. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud Islam. Menyerah, pasrah kepada Tuhan. Apanya yang dipasrahkan? Hidupmu, badanmu, harta-hartamu, ilmumu, amalmu, sehingga tak ada sedikit pun walaupun sebiji darah keberadaanmu di hatimu, karena semua hanyalah uripe Allah yang menggelar alam semesta ini dan yang menggelar masing-masing diri manusianya. Itulah buktinya bahwa para nabi dan para rasul itu bertemu langsung dengan mata kepalanya. Kenapa mata kepalanya? Karena mata kepalanya bukan milik para nabi, bukan milik para rasul, akan tapi milik Allah, buatan Allah. Itulah yang dimaksud menyaksikan Allah dengan mata kepala. Karena penglihatan, penyaksian, pendengaran, pengetahuan bukan milik manusianya, akan tetapi miliknya Allah. Mari kita lanjutkan, kita buka lagi di dalam surat Al-Fajr. Lalu bagaimana caranya untuk menyaksikan Allah? Seperti para nabi dan seperti para rasul, Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan untuk dicontoh, untuk ditiru. Apanya? Imannya, hatinya. Jadi tujuan Nabi Muhammad diciptakan untuk sebagai contoh manusia yang termulia. Jadi kita sebagai manusia ya harus ikut contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah, yakni Muhammad Rasulullah. Manusia-manusia yang sudah menyaksikan Tuhannya sebagai Tuhan yang mentuhaninya, bukan manusia menyaksikan dirinya sehingga Allahnya tidak ada, Allahnya gaib. Apakah itu dikatakan agama? Melainkan ateis, tak bertuhan. Jadi agama-agama, apapun nama agamanya yang kita peluk selama ini, hanyalah tempat persembunyiannya Dajjal. Jadi Dajjal bukan sembunyi di luar sana. Dajjal sembunyi di tiap-tiap hati manusia. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di dalam nama-nama agamanya. Bersembunyi di dalam
hawa nafsunya, bersembunyi di dalam amal-amalnya, bersembunyi di dalam ilmu-ilmunya, bersembunyi di dalam daya upaya manusianya, agar manusianya tersesat dari Tuhannya. Kenapa? Karena kita semua selama ini beramal hanyalah untuk sebagai pemuas hawa nafsu kita sendiri, sebagai pemuas kebanggaan kemuliaan diri kita sendiri. Itulah Dajjal yang bersembunyi selama ini. Marilah kita buka lagi surat Al-Fajr ayat yang ke-17. Inilah caranya, seperti caranya para nabi, seperti caranya para rasul, dan seperti caranya Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunjukkan oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran ini. Agar kita tidak bayang-bayang lagi di dalam beragama, agar kita tidak bayang-bayang lagi di dalam bertuhan, kita ikuti apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari hiruk pikuknya dunia? Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari iblis dan setan? Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari Dajjal laknatullah, agar kita terhindar dari perbudakan-perbudakan Dajjal, iblis dan setan? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maknanya apa? Maknanya, ingatlah diri kita titisan Tuhan, diri kita buatan Tuhan, diri kita ciptaan Tuhan. Ya, selayaknya lah kita kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Selayaknya lah kita kembali kepada siapa yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang mengadakan, yang memerankan, yang menggerakkan kita sejak dari tanah sampai saat ini hingga kembali ke tanah lagi. Jadi hidup badan, semua apapun di antara langit dan bumi, semua di antara lagu-lagu aktivitas hidup dan badan ini, kembalikan semua kepada lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Mana yang ada pada diri kita, mana yang menjadi milik kita, kita tidak punya apa-apa. Itulah yang dimaksud kembali, itulah yang dimaksud baiat al-mahdi itu. Supaya apa? Supaya hatinya tenang, supaya hatinya menang dari Dajjal, dari iblis yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kembalikanlah semuanya kepada lillah agar hatimu tenang dengan rela dan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah tak punya apa-apa lagi, hidup tak punya, badan tak punya, apalagi amal ibadah sholat tak punya,
ilmu tak punya, harta tak punya, melainkan sudah dikembalikan, dirojiutkan semuanya kepada Allah, maka itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud hamba-hambaku yang mengabdi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi